Kenapa jadi guru sekongkol asik banget lawan Rasulullah? Ada rahasia di situ. Kenapa Nabi Muhammad turun 9 kali dilangitkan bertemu Nabi Musa alaihissalam? Itu ada rahasianya. Semua mengandung rahasia. Kalau kita kena mengaji ya ada tahu. Guru Sarawali jarang dikiau di sini banyak alih pengjiwa. Bagusnya rutin seminggu sekali diurang dikiau. Ulun itu masuk lawas di sini. Paling nomor wahid siapa di sini di masjid ini. Paling awal pertama masjid ini belum apa-apa. Ini masih buruk masjid dulu sudah mengajar di sini. Mulai air putih dari. Baguru Johan, kaden Johan di Muhammadiyah. Aku jawab ngalihai hati kada sama. Lalu kenapa guru sekumpul jadi tertuju kepada Rasulullah? Penglihatannya, pandangannya, semua sentuhan yang beliau sentuh, semua mengandung Nur Muhammad, semua mengandung salawat. Iya tadi lah dipadahkan di Al-Quran. Apa tadi itu? Ilal masjidil aqsa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haula. Kenapa jadi guru sekumpul setiap sidin menyentuh segala sesuatu sidin mengatakan sholawat? Karena bila disentuh dengan sholawat sesuatu benda apapun benda itu menjadi barokah. Makanya kan Quran itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Hanya saja engkau Muhammad aku turunkan rahmat. Kita memang ada paham tafsir. Makanya kita mengaji lah. Ini ulun sampaikan aja kunci dan rahasianya. Kita ulun buka sedikit lah. Panas coba kita sambung. Lihat lah mengandung masih jalan ada cuma gurunya ngejes makanya panas lah. Nah gimana kisah tadi? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bila hendak barokah hidup lah dunianya wal akhirnya bukan hanya di dunia sampai ke akhirat. Segala sesuatu yang disentuh, yang dipegang, yang dicapai, ya orang banjir dari itu sertakanlah sholawat. Bila tidak disertakan dengan sholawat, segala sentuhan itu lalu tidak menjadi barokah. Kayak apa contoh guru? Kita mau kada dimisalkan manusia itu kalau kada misal, kalau kada dikasih contoh kada paham. Inilah beja Allah, ini baju lah, ini rahasianya, rahasia sholawat dulu sedikit. Karena ulun buka sedikit, kenapa guru sekumpul jadi tertuju kepada Nabi Muhammad. Ada apa dengan Nabi Muhammad? Ada apa dengan abang guru? Karena kesitu terus pandangan sidin. Karena mulai daripada Sesaman Al-Madani berwasiat kepada Datu Kalampayan, jalan untuk menuju Allah berdua. Lah ada dengan tauhidul afal, tauhidul asma, sifat dan zat. Artinya jalan tauhid. Yang kedua ada jalan Nur Muhammad. Nah guru sekumpul dua-duanya diborong sini. Cuma yang paling sini tajamkan di dalam rohani sini jalan Nur Muhammad. Sesuai dengan Sahihul Maulid mengatakan di dalam maulidnya, di dalam kitab Sidur Durar oleh Habsyi wa ma yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Hendaklah kamu kata Ali Habsyi uya sini hendaklah kamu kata beliau ruhmu dengan ruhnya Rasulullah jadikan satu berkait di sini agar kamu melihat hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ujar di sini ana min Allah wal mu'minuna minni. Aku ini ujar Nabi dari Allah wal mu'minuna minni, dan semua sekalian orang mukmin dan beriman itu datang daripada aku. Ujar Rasulullah SAW. Ya Muhammad dalam hadis kursi,
Ya Muhammad, man zakaraka faqad zakarani. Hai Muhammad, siapa yang mengatakan engkau serasa mengatakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali karena kita buka sedikit lah. Lalu supaya tempat dan benda yang ada di hadapan kita dulu itu menjadi barokah, menjadi barokah dan turun rahmat lawan orang ini kan, maka sentuhlah benda apapun, asal benda itu bagus saja, baik saja, sentuhlah dengan sholawat. Maka bila kita menyentuh botol ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, anak minumnya, maka sentuhan kita itu menjadi barokah, menjadi barokah dan turun rahmat lawan Tuhan. Sesuai dalil Rasulullah bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, siapa yang membaca sholawat kepada aku sekali aja, sallallahu alaihi wasallam, Allah membalas 10 kebaikan. Berarti amal kita membaca sholawat kepada Rasulullah sekali, ujar bahasa orang sahabat, filosofinya Allah akan memberikan keberkahan. Lalu diminum, nah sekali sudah tadinya di meja sini. Allah Subhanahu Muhammad, ya Allah. Lalu di dalam kitab yang lain disebutkan bagi orang-orang yang sudah meneliti ke dalam berkat sholawat. Lalu benda ini cuma kita kada merasa, kada paham lah. Nah, lalu hasilnya benda ini kenapa jadi kita sentuh, lalu menjadi barokah dan turun rahmat Tuhan sesuai dengan hadis Nabi tadi. Lalu ujar si benda, kita ada benda, wahai Allah, ujar si benda tadi, ujar si botol tadi, ini bagi orang yang sampai yang pemahaman orang yang sampai berdusta. Lalu dia kita timbul khurafat, ya, dustanya itu ada aja, orang ada paham, orang main dalam. Makanya jangan main luar terus, main luar ada hasil. Dia hebat main bola, tembakannya lepas kan masuk. Makanya jangan main luar, ada main dalam. Guru sekolah tuh main dalam sini. Lalu jadi si botol, wahai Allah, ampuni dosa kurang menyentuh ulun. Inya menyertakan kekasih engkau Nabi Muhammad, wahai Allah, ampuni dosanya, berilah keberkahan akan hidupnya, ujar si botol. Begitulah usaha kumpul waktu sidin sehat berjalan-jalan, sidin sentuh tempat itu dengan sertakan sholawat. Lalu si daun tadi berpender lawan sidin, wahai wali, urut manfaatnya ini. Assalamualaikum wahai wali, urut manfaatnya seperti ini. Buku dua habis kita percaya dengan ini, tuh orang percaya itu dusta aja. Waktu guru kumpul datang ke Madinah, ya Allah, kuburan Nabi mesan sedikit bagoyang dusta itu, inya bohong, inya kada paham, inya main luar, ngapain? Tinggi siapa pangkat? Guru kumpul pak guru apa Rasulullah? Orang main dalam, main hakikat. Mau kita main luar, coba lah orang laki bininya itu lah. Lihat orang, bila orang laki bininya lah, bininya kada disentuh, bini kada menyentuh laki, laki kada menyentuh bini. 10 tahun do kawin kada mau bahanakan. Coba lihat, mau diisuk ngambil muringan baru diamon aja, kada main dalam, hingga main luar. Main luar itu baca ciuman aja, baca ciuman, baca capaian. Ada mau hasilnya kayak itu aja. Tapi kalau main dalam aja insyaallah setahun sekali tasbihan. Ya Allah, itu main dalam aja mau main luar. Lalu dibuka Allah Sayyidina Muhammad botol 2 kali, kalau tadi sekali sudah 2 kali. Kalau membuka botol sahabat boleh ujar si botol, ya Allah ampuni dosa sini. Cuma kita ada mendengar kan tadi, ya Allah keberkahan Allah. Nah itu Quran itu. Lalu diminum, hendak minum pulang, belum sampai ke bibir, Allah Sayyidina Muhammad. Haus kalau hilangnya haus,
berkat sholawat itu namanya barokah. Kan akal tuh. Lalu apabila sentuhan dan bacaan apabila kita tidak diberangi dengan sholawat, maka bacaan sentuhan itu tidak menjadi barokah. Kan sudah Quran tuh, ya Allah, ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Barokah itu keberkahan. Setiap tempat yang Rasulullah singgahi, lah katakan ini, setiap tempat yang Nabi Muhammad singgahi, tempat itu menjadi barokah. Apa bedanya dengan sholawat? Setiap tempat, setiap pegangan yang kita sentuh dengan sholawat, barokah. Itu dalilnya. Cuma kita kan mengaji, ada paham, gurunya ada nama dai. Dan setiap tempat yang Rasulullah singgahi, lah, tempat itu menjadi mulia. Berarti ini mulia juga. Arti mulia tadi itu kita membaca sholawat, lah, itu laksana kita menyintar satu cermin sintar. Kalau sintar kalau, nah, sintar itu cahayanya kemana pantulannya? Ini cermin, kan di cerminnya kita sintar. Lalu cahaya sintar cermin itu kemana? Tembakannya kemana? Kemana? Kasih jawab. Kemana? Kabulnya kita itu artinya barokahnya. Dan disinilah duduknya kursus-kursusnya di sini berhikmat sholawat. Sayyidul Maulid berhikmat mengarang kitab Maulid situ durun. Ya Allah, dan ayo khairat dan macam-macam ulama-ulama nabatu sholawat tajam kan. Lalu diangkat Tuhan mereka derajat. Ulun berpikir, jangan di sini mereka duduknya. Mbak guru kita kayak apa? Duduk bersolawat, nah. Duduk menghadap kiblat, bawa atau macam bagus luar. Atau itu kan istilah tuh hadap kiblat di tempat sejadah bertasbih, itu kan istilah tuh, itu ngalih menggawi. Nah hari-hari aja nih, nah, bila ibu-ibu atau bapak-bapak anak menyentuh apapun, baju ke sorban, ke kopiah, ke mandak di sini, nah, sertakan salawat Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kan itu kan sejarah apa namanya itu nyaman aja. Menurut istilah itu kan ngalih juga. Paham nggak? Hendak duduk Allahumma shalli ala Muhammad, berdiri Allahumma shalli ala Muhammad. Hendak berjalan melangkah Allahumma shalli ala Muhammad, memandang jam, memandang dinding, Allahumma shalli ala Muhammad. Coba biasakan. Maka orang yang seperti itu biasa sholawat, kenanya hasilnya juga lain. Hasilnya itu lain. Ini kehebatan sholawat. Bulan Sa'ban termasuk bulan sholawat. Turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi bulan Sa'ban termasuk bulan sholawat. Turunnya ayat Innallah tadi. Paham? Nah, jadi kita ini belajar dulu ini bang sholawat artinya. Ibu-ibu megang ambil tas Allahumma shalli ala Muhammad, mandak tas Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, keberkahan. Jadi setiap tempat yang Nabi Muhammad singgahi, tempat itu, maka tempat itu menjadi barokah, tempat itu menjadi terhormat, tempat itu menjadi mulia. Paham? Makanya langit awan bumi di dalam kitab Tadbir, ujar langit, hai bumi, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada engkau. Ujar si langit. Ujar bumi, apa alasannya jika bapak baik daripada aku? Karena ujar langit, di tempatku ada surga, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Sedangkan di tempat engkau mana wahai bumi? Oh ujar bumi, aku ada juga gunung, sungai Mahakam, ikam ada bintang, aku ada juga bintang, acil bintang, baju nasi kuning di air putih, acil bintang, ada juga. Buah-buahan mulai yang manis sampai yang asam, ya Allah, mulai rambutan Garuda sampai buah kuranci ada di tempatku. Di tempat ikam ada langit, ada di langit. Pendeknya wahai bumi, ikam kalah lawan aku. Di tempat ikam banyak yang kotor, banyak najis. Orang bahera di mana?
di bumi. Orang bakal di mana? Di bumi. Orang bakal lahir di mana? Di bumi. Orang kada mangio sarawati subuh minggu di mana? Di bumi. Orang pilih-pilihan di mana? Di bumi. Selingkuhan, perkawinan, bini banyak di mana? Di bumi. Bertumpah darah di mana? Di bumi. Orang melarang tanah orang di bumi, boleh orang di bumi. Jadi kamu tuh ibu najis, kotor, hina, tumor bumi. Wahai langit, jangan sombong dulu ikan. Walaupun aku di tempat najis, tempat hina, orang macam-macam, tapi ikan masa butik ini ada isi. Apa ujian langit? Keistimewaan ikan, ada seorang makhluk Allah, khairul bariyah, sebaik-baik manusia, insanul kamil, manusia yang sempurna, afdalul makhlukat, seabdal makhluk, sayyidil kaunain wa asrafis saqalain. Di dalam hadis ini adalah pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Wah, imamul anbiya wal mursalin, imamul awliya was solihin, pemimpin para wali, pemimpin orang-orang soleh, imamul mujahidin, imamul muttaqin. Siapa? Muhammad bin Abdillah. Ini ada di wadahku. Mau apa ikan langit? Dia langitnya bujurna kalah dah ini. Aku kalah. Lalu serentak semua penduduk langit lah, mulai burung penduduk langit juga, mulai malaikat bidadari sampai neraka memohon kepada Allah, penduduk surga berataan seluruh penduduk langit memohon kepada Allah, ya Allah, kami merasa terhina, kami merasa tidak terhormat. Walaupun kami ada surga di sini, tetap merasa kurang, masih merasa tidak terhormat. Oh ujian Tuhan, apa wahai langit, hai penduduk langit, apa kurangnya? Surga anda sudah berikan, apalagi bidadari apalagi kada ujian langit, langit pulang keluar kada jalan. Wahai Allah, mohon angkat yang bernama Muhammad bin Abdullah ke tempat kami supaya kami mendapat kehormatan dan kemuliaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kisahnya naik Rasulullah. Kada mau kalah penduduk langit. Nah kita ini syukur, alhamdulillah, satu tanah dengan seorang nabi yang mulia. Seharusnya kita ini biar berhikmat bersolawat. Ini sejarah terjadi, ini main-main, itu kitab berbicara. Rasulullah baca itu kitabnya. Lah, kita disyukur ambil satu tanah dengan Rasulullah, coba ongkos Pak. Kemudian situ umrah berhaji 30-an juta. Ayo, kecil aja biro nomor 2. Masa mendatangi Nabi kada kawan, Nabi yang mulia. Ya Allah. Nah, datangi Rasulullah umrah berhaji kan. Langit aja minta borak itu juga 45 tahun borak di dalam surga, umur didatangi oleh Jibril. Ujian Jibril, Jibril menghampiri rak apa dia ikan ini umur surya nafas habis dah. Umpama adalah nabi kayak ini. Nih Jibril, tahukah anda aku sudah 4000 tahun dan merindu kekenangan. Nih lawan siapa? Nih ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urus hari ujian Jibril, hai kurang kenapa ikan? Bukan kurang makan kan? Ada jadi kurang. Kalau tapi minum tuh banyak minuman banyak, cuma kan susu. Borak tuh. Begitu mendengar Nabi Muhammad, orang jangan sedih. Ini malam engkau diperintahkan oleh Allah akan kubawa ke hadapan Rasulullah yang engkau rindukan. Mendengar nama Nabi lah, dengan izin Allah berlama. Apakah dengan kita kayak kalau Nabi, hubungan kita sama Nabi kayak apa? Nabi Muhammad itu berdarah-darah sebelum dia berdarah.
Nabi Muhammad udah berdarah duluan. Untuk siapa nih? Untuk umat tercinta. Tuh Rasulullah menangis Nabi Muhammad siang dan malam di Gua Hira, ini Jabal Nur, memohon ampun untuk dirinya dan umatnya. Untuk siapa nih? Lalu kita lawan Rasulullah, bagaimana hubungan kita? Wa ma yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Hubungan lawan kayak apa cara menghubungkan guru kita lawan Nabi supaya menghubungkan terus? Iya tadi doa ini Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad itu menghubungkan lawan sini. Cuma kita kada paham benar sekadar salawat saja. Hakikat itu menghubungan. Lalu dia berhubungan lawan Nabi, barokah dapat. Tuhan berjanji, ya Allah. Nah Tuhan sudah mengatakan, siapa yang berhubungan lawan kekasih ke Muhammad, aku berjanji dengan Tuhan, aku bersumpah lawan atas nama aku sendiri. Di dalam surah Al-Imran Tuhan mengatakan, siapa yang berhubungan lawan kekasih ke Muhammad, apa ya Tuhan? Yuhibbukum Allah, aku cinta lawan dia. Wa yaghfir lakum, aku ampuni dia dzunubakum, dosanya. Makanya nanti baru sekumpul. No, Siddiq selalu berhubungan dengan kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pelajarannya subuh ini belum ada lawas karena ini diundang orang mengajak Tuhan lah. Kalau lawas katanya mengajak Tuhan di para wadah ulun juga lah, juga lawas supaya biar penasaran. Jadi diundang ulang minggu kan itu politik intiknya. Ya kalau paham sudah. Nah lalu dibuka sedikit. Tadi kan sudah pernah dijelaskan tadi kalau lah. Kalau kada belajar, kalau kada mau baca kitab diskusi apa lainnya. Nah bikul di Sya'ban, bekal Sya'ban. Kalau dia udah Sya'ban ya 3 kali. Malamnya kena la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz zalimin 2375 kali lah. Yasin 3 kali. Ingat dibaca itu. Tahunya sudah Sya'ban, puasaan siangnya mengkawan. Jangan ada usaha makan nasi kuning, kita punya sunnah hanya yang bagus puasa. Diberi Tuhan pahala laksana orang yang berperang Badar dan Uhud. Allah Rasulullah Muhammad. Tahu ya ini kesan Nabi Muhammad supaya kita tersentuh lawan Nabi. Jangan lawan Nabi Muhammad lo gue jangan. Kalau ada Nabi Muhammad kan ada sabar. Kalau ada Nabi Muhammad kan ada maulid, nggak ada rojak, nggak ada hari Jumat. Ujar nggak? Jadi ini pohonnya dulu. Lalu bila kita sudah asik lawan Rasulullah, setiap sentuhan asik lawan Nabi, bersalawat lawan Nabi, minum, makan, duduk, berjalan, berguring, baca salawat terus diasah, maka kena Allah Subhanahu wa taala akan membukakan rahasia tabir wujud ilahi rabbi, dibukakan Tuhan kan. Paham saudara? Dibukakan Tuhan kan. Dan dunia itu kena datang kena menyerah kepada lawan orang asing. Jangan tidur sepuluh contoh aja dunia yang mengajar sini. Ya Allah, bini datang, guru di anak bulan si anu kawini. Ya Allah, datang semua. Dunia itu menyerahkan lawan sini. Kenapa? Karena asik lawan kekasih Allah. Lalu Tuhan unjuklah dunia lawan sini. Berserah diri dunia lawan sini. Paham tak sudah? Nah, ada kita ini terbalik. Kita ini dunia kita usahi. Semakin kita kejar dunia itu semakin jauh. Nah, disinilah letak kesalahan kita. Nah, jadi rahasianya, triknya supaya dunia itu tidak berparak-parak lawan kita, diparaki kekasih Tuhan. Paham? Siapa kekasih Allah? Ya Nabi Muhammad. Bilanya kita berparak lawan kekasih Allah Nabi Muhammad, apa tadi? Ilal Masjid Aqsa barokna haulahu. Diberi Tuhan keberkahan di situ, kehormatan dan pangkat dan macam-macam.
lihat guru kumpul pangkat, nah mulai RT sampai presiden datang, kawan presiden, mulai bukan pelawak sampai artis datangan. Itu tadi sidin memarahi kekasih Allah Sayyiduna Muhammad dengan cara apa tadi? Ini dulu, dengan cara sholawat. Itu dulu zahir dulu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu lah, dibuka sedikit. Jadi bila hendak kita mendapat keberkahan hidup kita ini, dunia dulu lah, karena akhirat pasti aja dapat lah. Jadi setiap sentuhan jangan tidak disertakan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Quran yang berbicara. Ya Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Karena kita sudah asik lah, mana kita sudah dapat keberkahan, kemuliaan, kehormatan, linuriyahu min ayatina. Ujar Tuhan, karena aku buka akan kena tabir rahasia. Itu karena kita ini tidak paham kan pada mengaji. Jadi mulai hari ini adalah bagaimana kita sentuh, coba jangan sekali-kali aja, terus menerus istiqomah melihat ya Allah sudah. Kalau saja hari ini Allah sudah. Ya Allah, anak biar aja jilbab mana masuk Allah sudah. Tuliskan di Allah sudah. Begitu Allah sudah. Ada duduk Allah sudah. Terus biasa. Cuma jangan kita akan ingatlah. Karena boleh kasihkan kita arahkan behera Allah sudah Muhammad, jangan lah, jangan di dalam hatinya. Di dalam hati aja, buktikan karena di situ karena keberkahan datang lawan kita. Coba jangan banyak sudah 10 hari memalangkan setiap sentuhan. Nah itu namanya kada paham. Terus saja kan tadi sudah dipadahkan dalilnya. Man shalla alayya wahidatan, siap baca salawat sekali, Tuhan beri 10 kali kebaikan. Masuk kebaikan sini keberkahan, masuk keberkahan sini rahmat. Rahmat tuh macam-macam. Awak sehat, ya Allah, urusan lancar, duit ada ganti, ada pulang kenanya, bahan habis ada pulang kena. Itu namanya rahmat, itu namanya keberkahan. Gara-gara apa guru? Iya tadi gara-gara sentuhan tanganku disertakan sholawat. Sholawat itu sumber rahmat. Anzayyinil wujud di dalam hadis itu terbuka benar. Anzayyinil wujud, semua keindahan kebaikan sumbernya anzayyinil wujud. Siapa? Sayyiduna Muhammad. Itu mah kita kada paham lah. Jadi asa terus lah. Bu sekumpul masa nang ini adalah nang asik lawan Nabi Muhammad sejak mulai umur kecil sampai sini wafat. Guru sekumpul nih, amal kita kemana aja sudah kayak tua kayak ini juga. Jadi istilahnya cahaya itu agak layan sedikit. Nah guru sekumpul udah mulai lagi kecil, udah diajarkan masalah cinta dengan Nabi Muhammad ini sudah mulai halus. Nah asahannya lalu sini tenggelam di dalam lautan cinta dan mahabbah kepada Habibuna Muhammad SAW. Lah, lalu yang terakhir mana jadi pihaknya orang deh, sian jo orang tadi berpesan oleh semingguan dah. Jo mana bapak sebut ibu aja. Memang tradisi kita orang Banjar itu memang bersumber tinggi jam 10. Jo kenapa subuh? Ngayu lah hendak subuh lah. Cukup aja. Buka lagi. Terakhir lah. Kenapa jadi sohibul maulid lah, guru sekumpul tajam benar memandang Rasulullah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala, bapak-bapak ibu-ibu yang sudah Tuhan itu kada kawa dilihat,
Karena apa Allah Ta'ala katakan dia? Karena laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpama. Lah, Nabi Muhammad dan Nabi Musa berbeda. Nabi Musa alaihissalam minta lawan Tuhan, lah tajalli. Tajalli kalau minta wahai Allah, ujian Musa urang paling wujud dia. Lalu Tuhan tajalli di Bukit Tur Sina, gunungnya hancur, Nabi Allah Musa nya pingsan. Berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah ini Tuhan apakah hendak, Tuhan yang ingin bertampai, ingin memperlihatkan keberkahannya tadi, kelindungannya tadi, ya Allah. Nah, beda kelasnya. Nah, sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa itu Jibril bertahan di Sidratul Muntaha, Rasulullah cus. Jadi yang pernah bertamu lawan Allah Ta'ala, yang pernah berpandang-pandangan, yang pernah asik lawan Tuhan, hanya Rasulullah. Ya Allah. Nah, kita ada kawan ujian Nabi Muhammad, ana walam ta'addani ahad, aku inilah yang paling hampir lawan Tuhan. Semua nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali dan mukmin yang beriman, lah ujian sidin ada kawan langsung. Semua ente wasilah, harus ada jembatan penghubung. Nah, wasilah penghubung untuk menuju hadratullah aneh ya Nabi. Awal kan, paham kan jabatannya? Lalu berkumpul tadi jalan tajam banget. Kenapa tujuan sini soal tajam bikinan? Ada rahasia. Lah, ada rahasia. Insya Allah kita di minggu akan datang bulan sambung. Apakah itu rahasia? Nah, rahasianya kena dulu, sabar. Ada kalau guru buka-bukaan, sabar dulu. Nah, insya Allah dibuka akhirnya, sabar dulu. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah terbuka aja mau dah. Jadi ibu-ibu bapak-bapak yang sudah tuhanan ini jadi buka aja. Menurut buka pikir sudah tahu ini supaya merokok kayak ini bacanya udah juga, istrinya bersih udah juga, mandi wajib udah ini aja lagi nih sangolnya. Nang supaya kita waktu masuk ke dalam kubur Rasulullah, nah menyambut kita Allah Muhammad gitu dicari mustahil pikir tahu aja dah. Nih nang ini nah ditajami gini nih lah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu termasuk sarwani lah biar pada tajamkan masalah sholawat. Itu ada rahasia tersembunyi di situ. Ya Allah, sesuai dengan hadis Rasulullah waktu sidin sembahyang au ujar Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu kata Rasulullah sebagaimana aku di dalam sembahyang. Itu isyarat, taulah isyarat bila ikam sembahyang di hati aku, karena ikam kada kawah melihat Tuhan. Cukup ikam memandang aku. Arabinya pandang Rasulullah. Nah, tentu otomatis belajar lawan guru. Nah, sudah sampai ke situ makomnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita udah buka. Belajar lawan guru sudah sampai makom di situ. Siapa itu Rasulullah? Dan siapa almarhum guru sepupu? Kita ini kan sejaman lawan Nabi. Kalau hendak melihat Rasulullah sosial, hendak melihat Nabi Muhammad dermawan, hendak melihat Rasulullah itu pemurah, lihat sosok guru sepupu. Itu sudah. Makanya guru sepupu itu waktu baca Hamsi lah, analaha, itu lengkapnya kurang banyak. Siapa sih dia? Make-nya rusak. Yang ditemukan di segmen akan datang. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.